Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua bersyukur kepada Tuhan sebab kesempatan lagi Tuhan berikan untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Saya menyambut saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dimuliakan dan kita semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, dan yang akan memimpin adalah Sekretaris PKW dan firman Tuhan adalah Kapten Susan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya kita semua walaupun kita beribadah masing-masing di rumah, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan akan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam roh penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyi satu kor yang mengatakan, "Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hatiku di dalam darah-Mu." Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sambil musik dijalankan, saya mempersilahkan kita semua jemaat-jemaat Tuhan untuk berdoa masing-masing. Berdoa menaikkan puji syukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kita boleh ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan satu pujian bahwa hanya dekat dengan Allah, maka kita semua akan tenang dalam hidup kita. Kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama seluruh jemaat Korops di Makassar, walaupun di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami boleh memberikan waktu kami kepada Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini, Roh Tuhan turun atas kehidupan kami semua dan memberkati kami semua. Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan mengenal kehidupan kami, Tuhan mengenal akan setiap pergumulan hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami datang beribadah pada pagi hari ini. Kami melepaskan semua beban kehidupan kami. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan semua kami hamba-hambamu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar biarlah pelayanan kami hari ini boleh menjadi berkat untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami juga teringat Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mungkin tidak sempat hadir di dalam ibadah kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin saat ini Tuhan, mereka mungkin mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit. Kami percaya kuasa Tuhan akan menolong mereka. Kuasa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami tetap berdoa Tuhan untuk semua rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah nama Tuhan yang kami akan puji dan kami agungkan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sucikan kami agar berkat Tuhan turun atas kehidupan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan. Dari nyanyian nomor 130 yang mengatakan, hari senang waktu Yesus kupilih jadi rajaku, akan bertahta selamanya dalam hidup dan hatiku. Hari senang waktu Yesus kupilih jadi rajaku, akan bertahta selamanya dalam hidup dan hatiku. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajar dia berjaga dan berdoa senantiasa. Hari baik dan senang, Yesus memberi hati yang terang. Hari senang waktu aku mulai cinta pada Tuhan. Patutnya Ia dimuliakan, Ia juru penebus. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajar dia berjaga dan berdoa senantiasa. Hari baik dan senang, Yesus memberi hati yang terang.
Kita akan menyanyikan pujian kor yang mengatakan, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Kita lanjut dengan tidak lagi diingatnya dosaku. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Tidak lagi diingatnya dosaku, aku telah diampuni dan Dia tak akan mengingatkan dosaku lagi. Semua yang jahat takkan terulang lagi. Dosaku diampuni dan tidak lagi diingatnya. Tidak lagi diingatnya dosaku, aku telah diampuni dan Dia tak akan mengingatkan dosaku lagi. Sayangkan takkan terulang lagi. Dosaku diampuni dan tidak lagi diingatnya. Haleluya. Kita akan mempersiapkan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian nomor 278. Marilah Juru Selamat, biar hatiku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajarlah aku lagu surga, semerdu nyanyian malaikat, biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Sampai ku berutang budi pada rahmat Allahku, cintanya bagaikan rantai yang menghambat hatiku. Lama aku mengembara, mudah kesasar di jalan. Semoga Tuhan madraikan apa yang ku janjikan. Semoga Tuhan madraikan apa yang ku janjikan. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan yang akan disampaikan oleh Mayor Asa. Kami persilahkan. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, yang saat ini kami boleh memuji serta memuliakan Tuhan. Sekalipun kami tahu bahwa dalam menjalani ibadah akhir-akhir ini, kami selalu
dibatasi dengan keadaan, sehingga kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi terima kasih Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus menguasai hidup kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami, keluarga, pekerjaan, dan juga di dalam usaha yang kami lakukan. Sehingga saat ini kami pun dapat memberikan persembahan kami. Tuhan berkatilah persembahan yang kami telah berikan. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati kami masing-masing, berkati usaha dan pekerjaan kami. Sehingga biarlah kami selalu melihat bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu menjadi bagian bagi kami masing-masing. Dan persembahan yang kami telah berikan, ketika Tuhan memberkati, maka semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pelayanan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa syafaat. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang saat ini kami dukung di dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Agus Triono dan Ibu Dameria Triono, Andri dan juga Daniel. Kami berdoa untuk Bapak Roni Brower. Kami berdoa untuk Bapak Sony Brower dan Ibu Iyane. Kami berdoa juga untuk Melvino. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Freddy. Bapak di surga, nama-nama yang kami sudah sebutkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan tahu setiap hari dalam melakukan setiap tanggung jawab kami, dalam keluarga kami, bahkan di dalam segala usaha pekerjaan kami. Maka hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kami selalu berkat-Mu. Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Sehingga biarlah semua apa yang menjadi kegiatan kami selalu dapat menjalaninya oleh karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami gangguan kesehatan oleh karena sakit. Ada di antara mereka yang dirawat di rumah sakit. Bahkan ada mereka yang saat ini dalam mengalami gangguan kesehatan tetapi mereka dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Roni Brower yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Murai, kami berdoa untuk Ibu Sieni, Cia dan juga Anggi. Kami berdoa untuk Saudara Andri Triono. Kami juga berdoa untuk Letnan Nyonya Wati Pake yang akan dioperasi pada tanggal 9 Agustus nanti. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan berikan mereka kesembuhan yang sempurna. Sekalipun kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kami merasa khawatir dan rasa takut oleh karena virus corona. Tetapi kami percaya dan kami yakini bahwa kuasa Tuhan akan menaungi semuanya, sehingga dengan hal inilah kami semakin memiliki pengharapan, kami semakin memiliki sebuah keyakinan bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa. Ada beberapa mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kami berdoa untuk Ibu Iceng dan juga Ibu Mia Sujiono. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan sudah menolong mereka 1 tahun yang mereka sudah lalui. Kami tahu ada begitu banyak pergumulan yang mereka sudah hadapi. Tapi terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Mereka bisa melaluinya. Semua karena Tuhan. Dan kami berdoa untuk tahun yang mereka akan jalani lagi. Kiranya Tuhan juga akan terus menolong mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi kerinduan mereka secara pribadi, Tuhan menyatakannya sehingga mereka selalu mengucap syukur
atas segala kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, yang mana sampai saat ini kami melihat bagaimana virus corona masih semakin mewabah di bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, tolonglah mereka. Hikmat yang dari Tuhan kiranya terus menjadi bagian bagi mereka, sehingga apa yang mereka akan lakukan dengan tanggung jawab mereka sehubungan dengan virus corona ini, biarlah mereka dapat menyelesaikannya, dapat melakukannya oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Secara khusus untuk daerah kami di tempat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan kiranya pulihkanlah dari kami virus corona ini, sehingga biarlah kami dapat melihat tentang kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami masing-masing, sehingga biarlah kami dapat melakukan apa yang menjadi kegiatan kami, baik kami beribadah di gereja kami masing-masing, ataupun kami boleh melakukan setiap kegiatan dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah kekurangan dan kelemahan kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyi satu pujian bahwa Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengar firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengar firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengar firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengar firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengar firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengar firman-Mu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang Tuhan menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami serahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya firman-Mu sudah menjadi berkat bagi kami semua, bagi semua jemaat yang ada di Korops Makassar. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sucikan hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk menerima
berkat Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Susan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41 akan menjadi landasan perenungan kita di pagi hari ini. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Saya baca untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang buta itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu,
Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, aku telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita lewat bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini memang sedikit panjang atau bisa dikatakan memang panjang. Namun saudara, dalam bagian firman Tuhan ini ada berita istimewa yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita terima. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang bisa membuka pemikiran kita bahwa di dalam menjalani kehidupan kita, kita dapat bertemu dengan orang-orang yang pada awalnya atau sejak lahirnya memang dia tidak bisa melihat, namun pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, maka ia bisa melihat banyak hal yang adalah sebuah kebenaran. Dan kita pun bisa bertemu dengan orang-orang yang
pada awal kelahirannya sudah ada di dalam keadaan di mana dia bisa melihat, namun ternyata mata hatinya tertutup atau dibutakan dengan pemikirannya sendiri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi tema renungan kita pada pagi hari ini, melihat namun tetap buta. Melihat namun tetap buta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa Injil Yohanes pasal 9 adalah merupakan sentral atau pusat dari pemberitaan Injil Yohanes. Sebab pada pasal ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bukan hanya mendapati kisah tentang kuasa dan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang yang buta sejak lahirnya, namun dalam pasal ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada tanda dan mujizat yang berkaitan dengan pembuktian dari sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes mengawali pemberitaannya tentang Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Di mana saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembuktian ini menegaskan bahwa Kristus sebagai terang dunia memang datang untuk mengusir kegelapan dosa yang telah menguasai manusia, agar manusia dapat benar-benar hidup di dalam terang Tuhan yang sesungguhnya, dan kehidupan itu akan membawa manusia kepada kekekalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun sayang, ada banyak orang yang tidak mampu melihat tentang terang itu. Dan ada banyak orang yang bahkan tidak dapat tinggal di dalam terang itu. Sebab terkadang manusia dibutakan oleh pemikiran mereka sendiri. Pemikiran yang masih dikuasai oleh kegelapan dosa. Atau memang saudara sengaja untuk mempertahankan di dalam hati dan kehidupannya dengan pemikiran-pemikiran yang masih dikuasai dengan kegelapan. Seperti yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini. Di mana dalam pembacaan ini kita dapat melihat ada dua golongan atau dua tipe orang yang memiliki cara pandang yang berbeda tentang mengartikan terang yang sesungguhnya itu. Orang yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, atau tipe orang yang pertama, golongan orang yang pertama adalah orang yang memang buta sejak lahirnya. Dia tidak dapat melihat terang. Namun ketika dia melihat terang, dia mau hidup di dalam terang itu dan dia mau terus bercahaya memancarkan terang itu. Namun ada tipe orang yang berikutnya, tipe orang yang kedua, di mana ia sudah melihat terang itu, namun ia masih mau dibutakan dengan pandangan dan pemikirannya sendiri yang masih ada di dalam kegelapan. Nah saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar dari dua tipe atau golongan manusia seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah orang yang buta lalu dapat melihat terang dan mau tetap hidup di dalam terang itu. Dia adalah orang yang terlahir buta. Seperti yang ada di dalam pembacaan kita. Dia tidak disebutkan siapa namanya, tetapi dia menerima mujizat kesembuhan. Ia dicelikan, ia dapat melihat terang itu, lalu ia mau tetap hidup di dalam terang itu. Karakter-karakter apa saja yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin dahulunya dibutakan oleh keadaan dunia ini, lalu ketika ia melihat terang dan ia mau tetap hidup di dalam terang. Karakter-karakter seperti apa yang dimiliki? Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang buta lalu dapat melihat terang dan mau hidup di dalam terang adalah seseorang yang siap sedia untuk menantikan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu bahwa ketika kita ada di dalam kegelapan, maka kita merasa tidak nyaman.
Perasaan tidak nyaman itu akan menjadi bahagian kehidupan kita. Kita tidak bebas untuk bergerak. Kita tidak bebas untuk melakukan apa-apa. Saya membayangkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir ini. Begitu terbatas segala sesuatu yang ia alami. Saudara, jika kita menghitung dia sejak lahir, lalu dia sudah mulai beranjak dewasa, mungkin usianya kira-kira 17-18 tahun. Selama 17-18 tahun atau bahkan lebih saudara, dia mengalami keadaan di mana dia tidak dapat melihat kehidupan yang sesungguhnya. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tetap setia menanti apa yang ia rindukan. Saudara, orang buta ini, lewat orang buta ini mengajarkan kepada kita bahwa kita pun dapat melihat kehidupan yang baik ketika kita hidup sabar menanti janji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak sabar menanti janji Tuhan ketika ia ada di dalam kehidupannya. Ketika ia menghadapi pergumulan, ketika ia merasa bahwa kehidupannya seolah-olah ada di dalam kegelapan. Dia merasa bahwa pengharapannya sudah hilang. Namun melalui orang buta ini yang tidak disebutkan nama ini, kita belajar bahwa ketika kita setia, ketika kita sabar menanti janji Tuhan di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan, maka kita akan dapat melihat mujizat yang besar yang Tuhan sediakan. Karakter yang pertama saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang buta kemudian dapat melihat adalah seorang yang dalam kehidupannya selalu setia dan sabar melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupannya. Karakter yang kedua saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia adalah seorang yang mau belajar untuk terus hidup taat di dalam Tuhan. Dalam penantian panjangnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, selain kesabaran yang dibutuhkan, maka orang buta ini memiliki ketaatan yang sungguh. Pada awalnya dia tidak mengenal Tuhan. Ia hanya mendengar tentang Tuhan. Ia hanya mendengar cerita orang tentang siapa itu Tuhan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mengoleskan tanah yang sudah diludahi, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang buta itu melakukan sebuah ketaatan. Setelah ia diolesi oleh tanah, Tuhan katakan pergi, supaya apa? Membasuh dirinya di kolam Siloam. Mungkin dia bisa saja jijik, atau mungkin saja dia bisa menolak. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang buta itu belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Dan kita melihat bahwa ketaatannya berbuah manis. Ada hasil dari ketaatan seseorang kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dinantikan untuk menjadi pribadi yang selalu taat kepada Tuhan sebagai sumber terang di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masa-masa yang kita alami adalah masa-masa yang sulit, bukan? Tetapi ketika kita belajar untuk taat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati buah dari sebuah ketaatan. Orang buta ini menunjukkan hal tersebut. Saudara, saat ini pemerintah meminta kita untuk tetap ada di rumah. Kita tidak tahu apakah besok setelah masa PPKM yang kedua ini berakhir masih akan diperpanjang atau tidak. Tetapi apapun yang dilakukan, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang taat ketika kita mau melihat sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita.
Lalu karakter yang berikut, saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dimiliki oleh orang yang sudah mendapatkan terang, lalu dia terus hidup di dalam terang itu, adalah seorang pribadi yang jujur. Saudara, ketika kita sudah menerima terang, maka yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita terus hidup di dalam kejujuran kepada Tuhan. Ketika orang buta ini ditanya, siapakah engkau? Bagaimana engkau bisa menjadi tahir? Bagaimana engkau bisa melihat? Maka orang buta ini berkata dengan jujur tentang keadaannya. Dia tidak menutup-nutupi. Dia memang dulu seorang pengemis, tetapi dia merasakan mujizat Tuhan dan dia berani bersaksi. Walaupun saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita menjelaskan kepada kita bahwa lewat kejujurannya ia harus menerima sebuah resiko yang sangat besar. Dia harus diusir dari tempat di mana ia tinggal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup dalam terang, kita pasti diperhadapkan dengan tantangan, kita pasti diperhadapkan dengan resiko-resiko yang besar. Tetapi mari kita belajar untuk tetap memegang kejujuran di dalam kehidupan kita. Berani untuk mengatakan iya di atas iya, dan berani untuk mengatakan tidak di atas tidak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang buta sejak lahirnya ini, dia menerima terang, dan ketika dia mendapatkan terang itu, dia berani untuk bersaksi. Di dalam kejujurannya dia menyampaikan bahwa mujizat yang dia terima datangnya dari Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika menerima mujizat Tuhan bersembunyi, tidak berani karena takut ada resiko yang bisa diterima, dan resiko itu mungkin bisa membuat kehidupannya menjadi tidak baik. Mungkin bisa membuat ia kehilangan pekerjaannya, mungkin bisa membuat ia kehilangan pendapatannya, mungkin bisa membuat ia kehilangan segala-galanya. Dan akhirnya dia tidak berani bersaksi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah menerima keselamatan, ketika kita sudah dapat melihat sesuatu yang baik, maka marilah kita belajar untuk bertindak menjadi pribadi yang baik, dengan terus mengungkapkan sebuah kejujuran tentang betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh si buta yang tidak diketahui siapa namanya. Dia berani bersaksi apapun resiko yang ia terima di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah ciri-ciri orang yang buta lalu dapat melihat dan dia mau terus hidup di dalam terang itu. Dan juga kita diperhadapkan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan karakter orang yang sudah melihat sejak dia kecil, namun dia masih dibutakan dengan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran yang masih ada di dalam kegelapan. Orang-orang seperti itu dapat kita jumpai dalam kehidupan seperti pembacaan kita, yaitu orang-orang yang mengenal si buta, dan juga orang-orang Farisi, dan juga orang tua dari si buta. Karakter-karakter seperti apa yang mereka miliki, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Orang yang sudah pernah melihat atau sudah dapat melihat, namun masih dibutakan dengan pandangan dan pemikiran mereka yang masih ada di dalam kegelapan. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang masih ada di dalam pandangan dan pemikiran yang ada di dalam kegelapan selalu berpikir bahwa mereka adalah pribadi yang paling benar. Selalu berpikir bahwa tidak ada orang lain yang lebih benar dari mereka. Seperti yang dicontohkan oleh para Farisi. Mereka berpikir bahwa mereka lebih memahami tentang Alkitab. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan
apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dikerjakan pada hari Sabat adalah sebuah kesalahan yang besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita melihat sebuah kebenaran dan kita mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah kebenaran. Karena kita ada di dalam pemikiran kita yang masih ada di dalam kegelapan. Yang salah kita bisa jadikan benar, yang benar kita bisa jadikan sebagai sebuah kesalahan. Dari bagian firman Tuhan ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat belajar bahwa Tuhan lebih menghendaki orang-orang yang mungkin pada awalnya dia tidak dapat melihat sesuatu, namun kemudian dia dapat melihat dan dia dapat menjadi saksi. Daripada orang-orang yang sudah bisa melihat, namun pandangan dan pemikirannya masih dibutakan oleh keinginan-keinginan di dalam dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingin seperti apakah kita? Maukah kita menjadi orang yang buta pada awalnya, lalu kemudian melihat terang dan terus bersaksi tentang terang? Ataukah kita memilih menjadi pribadi yang sudah melihat terang, tetapi tidak berani untuk keluar menyampaikan terang, karena kita hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri? Pilihan ada pada kita. Maka marilah kita memilih sesuatu yang benar untuk kehidupan kita. Maka marilah kita memilih sesuatu yang bisa menghantar kehidupan kita, bukan hanya ada dalam kesenangan pada saat ini, tetapi juga akan mengalami kesenangan ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pilihan ada pada kita. Tetapi alangkah lebih baik kita tidak hanya memilih untuk sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini, tetapi marilah kita memilih untuk sesuatu yang bisa membawa kehidupan kita ada di dalam keselamatan yang kekal. Kita sudah melihat, kita sudah tinggal di dalam terang itu, maka mari kita jadikan hidup kita sebagai terang-terang yang dapat memantulkan cahaya yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang-orang yang buta bisa melihat karena ada terang kasih Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami berterima kasih karena kami belajar dari firman-Mu, dari seorang yang buta. Pada awalnya dia belum melihat terang itu. Dia belum melihat keindahan-keindahan dunia ini. Namun ketika dia sudah melihat terang yang sesungguhnya, maka dia tetap tinggal di dalam terang itu. Dia berani untuk bersaksi. Bahkan dia berani untuk mengambil resiko yang tersulit sekalipun di dalam kehidupannya. Biarlah kami pun demikian. Kami tidak menjadi seperti orang-orang yang sudah melihat terang namun bersembunyi di dalam kegelapan. Tidak memancarkan terang dan masih berpikir dengan pola pikir kami sendiri. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami diberanikan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang bagi banyak orang. Kami rindu, kami tetap melihat, dan kami menjadi terang, tinggal di dalam terang itu, dan memantulkan cahaya terang lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai berbicara, tidaklah sempurna, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan menyempurnakan kehidupan kami dengan pengertian-pengertian ilahi, sehingga kami dimampukan
untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pujian nomor 254. Pujian nomor 254. Ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Kita akan nyanyikan. Ada waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Situasi yang kita alami dalam hidup kita berbeda-beda. Namun, ketika kita datang dan membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya dan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Ku datang padamu Tuhan dan memohon pertolongan. Kita pujikan ayat pertama dan ayat keempat dari pujian 254. Waktunya kita untuk berdoa, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ku datang padamu Tuhan dan memohon pertolongan. Dengarlah doaku.
kita berdoa. Semua di dalam semua ya Tuhan. Yakinkanlah kepada kami bahwa Engkaulah ya Tuhan yang menjadi utama di dalam kehidupan kami. Penyakit, pencobaan, tantangan, pergumulan, seringkali ingin merampas kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Namun tolonglah kami untuk tetap beriman kepadamu. Tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa mengambil kami dari kasih-Mu. Hamba mau berdoa dan menyerahkan semua jemaat Tuhan yang saat ini membawa pergumulan hidup mereka masing-masing kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Tolonglah mereka. Dengarlah seruan doa mereka. Dan kabulkanlah menurut kehendak-Mu. Ada kami yang merasa begitu berat beban yang harus kami hadapi. Tolonglah, berikanlah kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Beban berat yang mereka pikul, Tuhan ubahkan menjadi sukacita karena kasih-Mu besar atas kami. Mereka yang sakit, yang ada di dalam pembaringan dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan tolong, jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang terus menolong kehidupan kami, orang-orang yang berserah sepenuhnya kepadamu. Dengarkanlah doa kami semua ya Tuhan, dan kabulkan menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan meminta kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan kami akan menyampaikan kegiatan pelayanan kita yang akan kita jalani sepanjang 1 minggu ke depan ini. Hari Senin pukul 19 ibadah PKP, yang memimpin adalah OMT Fernando dan firman Tuhan adalah opsir pemimpin. Masih melalui media Zoom. Hari Kamis, ibadah PKW pukul 12, jam 12, tanggal 12 Agustus. Yang akan memimpin adalah OMT Michelle dan khotbah Ibu Dameria Triono. Lalu hari Jumat 13 Agustus ibadah GPS yang memimpin adalah OMT Fernando Bolu dan firman Tuhan adalah Bapak Martin Sau, dan semua melalui media Zoom.
Kemudian hari Minggu ibadah kesucian, yang akan memimpin adalah Bendahara Korps atau Bapak Sony Tulende, dan firman Tuhan adalah Mayor Rudi Asa. Kemudian tim musik, keyboard Bapak Martin, lalu bass saudara kita Eben Hondro, dan drum yaitu saudara Andri. Saudara-saudara, sebagaimana tadi yang sudah didoakan oleh beberapa anak-anak kita, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah didoakan tadi, yaitu Bapak Agus Triono dan juga Ibu Dameria Triono. Kemudian saudara Andri dan juga Daniel. Bapak Roni Brower, Bapak Sony Brower dan juga Ibu Yane, lalu Melvino dan Melvino, lalu keluarga Bapak Freddy. Dan juga kita terus bersama-sama berdoa sehubungan dengan virus corona belum terus berakhir. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dan bangsa kita. Kita juga berdoa untuk bala keselamatan dan ada di Makassar. Lalu ibadah yang kita akan jalani selama 1 minggu ini belum ada informasi apakah kita sudah melaksanakan ibadah kita di gereja, tetapi pada minggu depan kita masih tetap ibadah melalui media dan kita mengikutinya di rumah masing-masing. Lalu persembahan seperti biasanya, ada kita yang membawa persembahannya di Korps dan juga ada yang transfer melalui bank. Dan sekolah minggu juga tetap ibadah di rumah masing-masing. Tadi kami sudah doakan juga yang berulang tahun, Ibu Iceng dan juga Ibu Mia Sujiono. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan selamat ulang tahun. Yang didoakan dan saat ini mereka mengalami gangguan kesehatan oleh karena sakit. Tadi sudah didoakan. Yang dirawat di rumah sakit Bapak Roni Brower dan juga yang lain tetap pemulihan di rumah. Bapak Murai, Ibu Seni, Cia dan juga Anggi, Saudara Andri Triono, Letnan Nyonya Wati Pake akan dioperasi pada tanggal 9 Agustus. Jadi inilah penyampaian kegiatan kita sepanjang 1 minggu yang akan kita jalani. Kiranya semuanya boleh memuliakan Tuhan dan biarlah kita selalu menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri setelah kita menyanyi nyanyian nomor 286 ayat yang pertama dan yang ketiga. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dari hamba Tuhan Kapten Susan. Bangkitlah prajurit Kristus selama masih terang, berperang bagi Tuhan Yesus sebelum Inqilab datang. Kita berperang melawan setan dengan kuasa Allah. Kita menang dengan iman, mengalahkan
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena Engkau menuntun kami dalam ibadah sepanjang pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa, dan kami masih terus mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Bapa di sorga sepanjang minggu yang akan kami jalani, penyertaan-Mu tetap menjadi bahagian kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir dan memberkati semuanya, sehingga apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kuatkan kami ketika tantangan dan pergumulan menjadi bahagian hidup kami. Biarlah kami terus dimenangkan karena kami mau belajar untuk tetap percaya dan berserah kepadamu. Terima kasih untuk Sekretaris PKW yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkat-Mu menjadi bahagian kehidupannya secara pribadi, dalam tugas tanggung jawab di rumah sakit, dalam pekerjaannya setiap hari, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, kasih dan anugerah-Mu kiranya terus menjadi bahagian kehidupannya. Kuat dan sehat Tuhan anugerahkan kepadanya. Terima kasih untuk tim musik yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan pun akan terus menolong dan memberkati. Terima kasih untuk kami semua, jemaat Tuhan yang sudah turut mengambil bagian dalam persekutuan yang indah. Berkat-Mu menjadi bahagian hidup kami. Inilah doa kami Bapa di sorga, mengampuni kami dari pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.